Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja izin untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang peran guru PAI dalam mengatasi dekadensi moral siswa, studi kasus di SMPT At-Taqwa Pusat, Bekasi Utara. Oleh saya pribadi, saya sendiri, Aditya Dava Syawali, NIM 31/2018-0042. Selanjutnya, latar belakang penelitian, kenapa saya mengambil daripada judul tersebut, karena alasannya adalah lahir dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi sekarang ini. Latar belakang penelitian saya adalah seputar pendidikan, yang mana pendidikan bagi umat manusia ini di muka bumi, termasuk bangsa Indonesia, merupakan kebutuhan mutlak yang mana harus dipenuhi, harus didapati oleh seluruhnya. Bahkan dalam Islam mewajibkan bagi kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Setiap orang menuntut ilmu itu wajib, baik dari perempuan maupun laki-laki. Maka sangatlah penting untuk kita semua untuk menuntut ilmu. Lalu dari para ahli pendidik Islam telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan pembelajaran bukanlah hanya memenuhi otak saja, akan tetapi maksudnya adalah mendidik akhlak dan jiwa mereka dengan kesopanan yang tinggi, rasa fadilah, keutamaan, mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang seluruhnya ikhlas dan jujur. Selanjutnya, moral dan akhlak. Ya, di judul saya ada tentang moral dan akhlak. Bagaimana amatlah penting, karena dari moral dan akhlak inilah manusia berbeda dengan hewan. Akan tetapi bahasan akhlak dan moral anak didik serta etika masyarakat masih belum serius dicari solusi dan pelaksanaannya. Maka dari ini saya berkeinginan untuk meneliti bagaimana peran guru PAI. Ya, karena bagi saya pribadi, peran guru PAI ini notabene-nya adalah guru agama, yang mana mendidik anak-anak murid dari segi keagamaannya. Bukan hanya guru PAI mengajar di kelas, mengajar materi pembelajaran, setelah itu sudah. Tetapi bagi saya, peran guru PAI juga mempunyai peran untuk mendidik moral, mendidik akhlak daripada peserta didik. Maka karena itulah alasan saya mengambil judul peran guru PAI dalam mengatasi dekadensi moral siswa. Makna dekadensi saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kemerosotan, yang mana sedang terjadi kemerosotan moral yang terjadi daripada anak-anak didik kita, para siswa dan siswi. Itulah latar belakang penelitian daripada judul saya. Selanjutnya, rumusan masalah.
Dari uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini terarah dan tidak melebar serta sistematis, maka penulis merumuskan peneliti di atas urutan permasalahan sebagai berikut. Ya, ada 2 rumusan masalah saya, yaitu pertama, bagaimana moral siswa di SMPT Attaqwa Pusat. Dan yang kedua, apa cara guru pendidikan agama Islam atau guru PAI dalam mengatasi dekadensi moral siswa di SMPIT Attaqwa Pusat. Ada dua rumusan masalah saya. Oke, selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui moral siswa di SMPT Attaqwa Pusat. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya peran guru PAI dalam mengatasi dekadensi moral siswa di SMPT Attaqwa Pusat. Ya, tujuan penelitiannya juga ada 2. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada 2 juga. Yang pertama, manfaat penelitian ini. Yang pertama, bagi peneliti atau bagi saya pribadi sebagai peneliti. Peneliti ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis, yaitu dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa penelitian ini adalah berkaitan tentang pendidikan, terutama masalah peran guru PAI dalam mengatasi dekadensi moral siswa. Yang kedua, adapun bagi saya juga bisa menjadi manfaat dengan ada penelitian ini, dan juga bagi sekolah, yaitu sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan penanganan pelanggaran tata tertib sekolah dan mekanisme penanganan dekadensi moral siswa yang mempengaruhi siswa-siswa lain. Barangkali dengan adanya penelitian ini bisa menjadi pertimbangan ataupun bisa menjadikan ke arah yang lebih baik untuk menangani daripada dekadensi moral yang terjadi pada siswa. Itulah manfaat penelitiannya. Selanjutnya, kajian teori ada 5. Ada teori peran guru pendidikan agama Islam, tugas guru pendidikan agama Islam, peran dan fungsi guru pendidikan agama Islam, dan dekadensi moral. Yang pertama ada teori peran. Ya, karena di judul saya ada peran. Jadi sini saya ingin mengemukakan teori peran. Konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater pada zaman Yunani kuno dan Romawi. Peran biasanya digunakan dalam dunia teater, di mana merujuk pada karakterisasi yang dibawakan seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Seorang aktor dalam pentas drama bermain sebagai tokoh tertentu dalam posisinya. Sebagai tokoh itu diharuskan untuk berperilaku secara tertentu, dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharuskan untuk berperilaku secara tertentu. Ya, teater atau drama adalah metafor yang sering digunakan dalam mengembangkan teori peran. Posisi aktor dalam sebuah teater dianalogikan dengan posisi seorang dalam sebuah masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. Nah, lalu peran ini juga harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam. Bagaimana perannya untuk bisa mengatasi moral yang buruk. Nah, maka oleh karena itu saya ingin mengetahui bagaimana peran dimiliki daripada guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya, guru pendidikan agama Islam. Pengertian guru pendidikan agama Islam. Ya, saya mengambil daripada tokoh saja. Menurut daripada tokoh yang bernama Sutari Imam Barnadib
mengemukakan guru adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi, atau dalam arti khusus, guru adalah seseorang yang dewasa yang terhadap anak tertentu mempunyai tanggung jawab pendidikan. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen juga nomor 14 tahun 2005 bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu secara umumnya. Lalu sedangkan konteks guru dalam konteks Islam disebut dengan murabbi, muallim, muadzib. Nah, itulah dalam konteks Islam. Selanjutnya, tugas guru pendidikan agama Islam. Pekerjaan jabatan guru pendidikan agama Islam adalah sangat luas, yaitu untuk membina seluruh kemampuan dan sikap yang baik dari murid sesuai dengan ajaran Islam. Nah, guru pendidikan agama Islam memiliki kedudukan yang terhormat tidak hanya di sekolah namun juga di masyarakat. Nah, ini penting juga. Kewibawaannya menyebabkan guru dihormati karena masyarakat percaya bahwa guru pendidikan agama Islam adalah yang mendidik anak didiknya agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. Nah, itu ketika menjadi seorang guru pendidikan agama Islam juga dipandang baik, dipandang tinggi oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada peran dan fungsi guru pendidikan agama Islam. Peran guru pendidikan agama Islam sebagai seorang pendidik, guru tuntut harus mampu memainkan peranannya dalam menjalankan tugas keguruannya dengan semaksimal mungkin. Peran guru artinya keseluruhan perilaku yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Guru mempunyai peran yang sangat luas. Ya, yang akan saya jelaskan berikut adalah peranan seorang guru dalam segala bidang. Yang pertama, guru sebagai pribadi. Kinerja peran guru harus dimulai dari dirinya sendiri. Yang artinya guru memiliki kompetensi kinerja yang mantap berupa seperangkat penguasaan, kemampuan yang harus ada dalam dirinya agar dapat mewujudkan kinerja efektif. Kompetensi tersebut tercermin dalam kemampuan penguasaan pengajaran, kecakapan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penyesuaian diri serta kemampuan interaksi dengan lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, guru sebagai unsur keluarga. Guru merupakan unsur keluarga sebagai pendidik atau yang bisa dibilang sebagai family educator, baik suami atau istri sekaligus. Hal ini berarti guru sebagai unsur keluarga harus mempunyai ataupun mewujudkan keluarga yang kokoh sehingga menjadi fondasi kehidupan berbangsa negara. Dan juga yang ketiga, peran guru di sekolah harus berperan dalam mendidik, muadzib, membimbing atau murabbi, mengajar atau mudaris, dan melatih atau muallim. Keempat, peran guru di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, guru sebagai anggota, agen, dan pendidik masyarakat. Sebagai anggota, guru menjadi teladan bagi masyarakat. Makanya seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik maupun keluarga ataupun baiknya secara harmonis. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang dekadensi moral. Nah, istilah dekadensi tadi juga saya sudah bahas sedikit, berasal dari kata Latin yaitu decadere, atau yang artinya berarti jatuh, turun atau merosot. Artinya adalah suatu konsep yang menunjukkan ayunan perputaran
perubahan yang sedang melemah ataupun yang menurun. Hal ini tunjukkan pada kemerosotan yang tampak jelas dari setiap fenomena sosial seperti pada ras, bangsa, lembaga, agama, sikap, teknik, dan kesenian. Nah, berbicara tentang dekadensi moral pasti selalu merujuk kepada moral. Maka saya rasa saya mengambil kata dekadensi moral ini sangat cocok untuk saya jadikan sebagai penelitian seperti itu. Selanjutnya lanjut ke metode penelitian. Ada 4 poin, yang mana yang pertama ada tempat penelitian, nama sampel sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan dengan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang mempunyai karakteristik alami atau natural setting sebagai sumber data langsung, deskriptif. Proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif, serta makna merupakan hal yang esensial. Tempat penelitian saya insyaallah dengan izin Allah akan berlokasi di SMP Taqwa Pusat, Bekasi Utara, karena pada beberapa pertimbangan. Nah, apa pertimbangannya? SMPT adalah sekolah menengah pertama Islam terpadu atas yang mempunyai konotasi perilaku yang tidak begitu baik menurut pandangan masyarakat, sehingga konselor di SMPT sangat berperan dalam memantau penyimpangan perilaku para siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini insyaallah adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat diartikan maksudnya secara baik jika dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar di mana fenomena tersebut terjadi. Di samping itu, untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi ataupun tentang bahan-bahan yang ditulis oleh tentang subjek. Nah, lalu wawancara. Apa itu wawancara? Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Maksud digunakan wawancara adalah ada 2 poin. Yang pertama, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Kedua, mengkonstruksikan kebulatan-kebulatan demikian yang dialami pada masa yang lalu. Itulah bagaimana teknik pengumpulan data saya. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Jadi dalam analisis data selama di lapangan, peneliti menggunakan model Spreadly, yaitu teknik analisa data yang disesuaikan dengan tahapan penelitian. Yang pertama ada 2 poin dalam tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data Grand Tour Question, yaitu pertama dengan memilih situasi sosial. Kedua, kemudian setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seorang informan key atau key informan yang merupakan informan yang berwibawa, dipercaya atau membuka pintu pada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Barangkali nanti saya akan mewawancarai daripada guru-guru pendidikan agama Islam yang ada di sekolah dan beberapa elemen-elemen yang ada di sekolah. Ya, barangkali cukup sekian daripada penjelasan proposal penelitian saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.